Hello Technolovers! Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ingin Indonesia berperan aktif dalam memediasi perang Rusia-Ukraina. Prabowo menjelaskan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB ke banyak negara. Oleh karena itu, PBB tidak mungkin meminta Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Saat ditanya PBB, Prabowo mengatakan TNI sudah siap. Wah, ngeri juga ya. Pak Menteri satu ini makin kesini makin kesana ya. Lantas, seperti apa kekuatan pasukan TNI bangsa kita? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Selama ini Indonesia telah menghadirkan militernya kepada negara lain dengan selalu mengibarkan bendera PBB. Apabila tidak lolos di bawah bendera PBB, maka pasukan Indonesia akan dikirim ke negara lain. Tentunya untuk latihan bersama atau latihan militer. Selain itu, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke negara lain untuk melakukan perang sesungguhnya. Misalnya, Malaysia mengirimkan pasukan ke koalisi Arab untuk melawan pemberontak Yaman. Jelas Indonesia tidak akan mengikuti tindakan nekat Malaysia. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa perdamaian abadi dan terpeliharanya ketertiban dunia menjadi dasar bagi Indonesia untuk tidak mengirimkan pasukan untuk menyerang negara lain. Namun Indonesia harus memiliki sistem persenjataan yang memiliki kekuatan ofensif. Untuk apa? Karena memiliki sistem senjata ofensif akan mendukung doktrin preemptive strike untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari kengerian perang. Serangan pendahuluan akan menghancurkan musuh di luar pagar NKRI, sehingga dampak perang tidak merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sistem senjata ofensif pada saat ini. Sementara itu, untuk mengakhiri perang di Ukraina, Prabowo dalam dialog IISS Shangri-La di Singapura pada 3 Juni 2023 lalu menegaskan perang di Eropa harus dihentikan. Prabowo kemudian menjelaskan beberapa pasal yang bertujuan rekonsiliasi antara Rusia dan Ukraina. Pertama, gencatan senjata telah dilakukan. Kedua, menarik pasukan kedua negara dari garis depan ke zona demilitarisasi. Ketiga, PBB harus memantau, mengamati, dan melatih pasukan penjaga perdamaian untuk segera dikerahkan ke zona demilitarisasi. Keempat, PBB harus mengadakan referendum mengenai wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia. Namun kabar terkini menunjukkan Ukraina menolak gagasan Prabowo untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Tapi ini terlepas dari hal tersebut, kalau Indonesia jadi kirim pasukan, kira-kira seperti apa ya kekuatan pasukan-pasukan elit TNI bangsa kita ya? Kopassus. Sebagai salah satu pasukan elit kebanggaan TNI Angkatan Darat, Kopassus telah banyak melakukan kampanye yang sukses dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, mulai dari operasional di dalam negeri hingga operasional di luar negeri. Berikut beberapa keberhasilan misi Kopassus. Operasi Mapenduma. Kopassus dikerahkan untuk membebaskan para sandera di Mapenduma, Papua, dan menumpas pemberontakan. Peristiwa ini disebabkan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menyandra tim ekspedisi Lawrence pada 8 Januari 1996 dan memaksa Indonesia mengakui keberadaan negara Melanesia Barat. Upaya penyelamatan sandera kali ini diarahkan oleh Majen Prabowo Subianto yang menjabat Danjen Kopassus. Meski operasi ini dinilai berhasil menyelamatkan seluruh sandera, namun 2 sandera ditemukan tewas pasca penyerangan OPM. Mereka ahli burung, Mateis Yosiais Lasembu, dan TNI Angkatan Laut penekanan ahli biologi. Pembebasan sandera di Woyla, Thailand. Pada tahun 1981, 5 teroris yang menamakan diri Komando Jihad membajak pesawat Garuda Indonesia DC-9 dan menyandra penumpangnya. Pesawat yang melayani rute Palembang-Medan terpaksa berangkat ke Kolombo, namun bahan bakar tidak mencukupi dan pesawat harus mendarat di Woyla, Thailand. Kopassus berhasil menggagalkan peretasan tersebut 4 hari kemudian. Di bawah pimpinan Letkol Infanteri Sintong Panjaitan, Kopassus bergerak cepat pada tanggal 31 Maret 1981 dan membebaskan para sandera. Meski pilotnya Kapten Herman Rante dan anggota pasukan khusus para komando harus tewas. Operasi Dwi Korea dan duel dengan SAS.
Presiden Soekarno memerintahkan Operasi Dwi Kora pada tahun 1963 untuk mencegah terbentuknya Federasi Malaysia. RPKAD atau sekarang dikenal dengan Kopassus ikut serta dalam operasi ini dengan dukungan Tentara Cepat atau PGT TNI AU. Tak hanya bentrok dengan pasukan Malaysia, tentara Indonesia juga harus menghadapi pasukan Inggris yang mengirimkan pasukan elit bernama SAS atau Special Air Service dan Gurkha. Terkadang Inggris berhasil mengalahkan tentara Indonesia, namun tak jarang pihak Indonesia berhasil menumpas kekuatan musuh. Pertempuran terjadi di hutan Kalimantan. Dari pertempuran di Kalimantan ini, SAS belajar bagaimana mengembangkan taktik tempur di hutan. Operasi Penghancuran DITII. Pada bulan Januari 1950, militer Indonesia membentuk Gerakan Gaur Nasional untuk menghancurkan gerakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di Jawa Tengah dan Barat. Juara sniper Kopassus. Kemampuan menembak sasaran yang akurat merupakan syarat mutlak bagi pasukan elit seperti Kopassus. Karena berbeda dengan tentara biasa, tentara elit menjadi andalan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Menembak sasaran menjadi salah satu kemampuan Kopassus dibandingkan pasukan elit negara lain. Tidak hanya pasukan TNI AU-nya, Indonesia juga memiliki pasukan elit di lini laut. Apa itu? Kopaska, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, TNI Angkatan Laut mempunyai beberapa pasukan khusus yang salah satunya disebut Komando Tentara Katak atau Kopaska. Angkatan Laut Indonesia dinamakan pasukan tengkorak karena mereka bertugas dengan menggunakan topeng yang wajahnya ditutupi tengkorak manusia. Hal inilah yang membuat mereka sangat dihargai. Tidak hanya diperlukan keahlian yang dibutuhkan untuk berenang di air, namun untuk dapat mengintegrasikan pasukan khusus ini perlu diketahui cara beradaptasi dengan 3 kondisi: laut, darat, dan udara. Kemampuan tersebut diwujudkan melalui semboyan satuan Kopaska yaitu Tanhana Wigna, Tanhana Sirna. Makna dari moto tersebut adalah tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Misi satuan Kopaska adalah melakukan serangan kapal selam. Mereka harus menghancurkan kapal, meledakkan dan menghancurkan semua perlengkapan musuh. Jadi, bagian dari proses latihannya dirasa cukup berat. Mereka harus bisa bersembunyi di dalam air. Selain itu, ia dapat melakukan semua persiapan operasi amfibi saat mendarat. Di tnial.mil.id dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan taktis, Satuan Kopaska TNI Angkatan Laut juga melakukan operasi khusus sendiri. Operasi ini dilakukan dengan memasukkan air secara diam-diam. Tujuannya agar lawan tidak mengetahui keberadaannya. Meski tugasnya sangat berat, Kopaska selalu punya cara untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan semboyan Kopaska Tanhana Wigna Tan Sirna, yang artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Selain Kopaska, ada juga pasukan elit TNI AL lain yang lebih ngeri, yakni Denjaka. Denjaka sendiri merupakan pasukan elit yang terbentuk dari gabungan Komando Tentara Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Yontaibi. Pasukan Denjaka dikenal dan ditakuti oleh orang asing. Denjaka merupakan rumah bagi para personel terbaik di Kopaska dan Yontaibi. Jadi tak heran jika kemampuan para stafnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Konon, satu pegawai Denjaka setara dengan 120 anggota TNI biasa. Pegawai ini juga dibekali senjata mematikan seperti pistol HK-MP5, Daewoo K7, senapan serbu HK G36, HK416, senapan sniper HK PSG-1, senapan mesin ringan Daewoo K3, pistol Beretta 92, dan peluncur granat HK AG-36. TNI Angkatan Darat memiliki pasukan khusus bernama Kopassus dan Angkatan Laut AL memiliki pasukan Kopaska dan Jala Mangkara Denjaka. Lalu TNI AU apa? Kopasgat. Nah, TNI AU juga memiliki satuan elit korps aksi cepat atau Kopasgat. Komando dengan sifat baret oranye ini mempunyai skill atau keahlian serta kemampuan bertarung yang tidak main-main. Seperti apa kehebatan Kopasgat? Pemberani, gagah, dan tegas. Itulah gambaran yang terlintas di benak saya ketika melihat prajurit Kopasgat TNI AU dilatih. Berdasarkan SK Menteri
Pangau Angkatan Udara atau Pangau nomor 17 Mei 1966. Sebagai kekuatan khusus Angkatan Udara, Kopasgat melaksanakan fungsi pokok operasi tempur darat, pertahanan udara titik, dukungan tempur, peningkatan kemampuan dirgantara, dan operasi lainnya, berdasarkan kebijaksanaan Komando Tinggi dalam rangka operasi militer perang dan militer. Misi selain perang, Kopasgat pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 17 Oktober 1947, melaksanakan misi lintas udara atau LINUD. Pertama, tim yang terdiri dari 13 pasukan terjun payung dengan menggunakan payung peninggalan Jepang melompat dari pesawat C-47 Dakota RI-002. Mereka melintasi hutan dan sampai di kota Waringin, Kalimantan Tengah untuk membangkitkan semangat juang masyarakat setempat melawan penjajah. Selain itu, tentara dilatih menembak senapan dan pistol, pertempuran jarak dekat atau PJD, penyergapan teroris, dan penyelamatan sandera. Prajurit Kopasgat juga rutin melakukan latihan ketahanan fisik dan mental. Penguasaan keterampilan tersebut didukung dengan alat utama yaitu sistem senjata Kopasgat atau alutsista yang canggih dan modern. Salah satunya adalah Oerlikon Sky Shield, rudal yang mampu menghancurkan pesawat dan rudal. Apalagi Kopasgat juga memiliki berbagai jenis kendaraan tempur dan rudal, termasuk QW-3. Jadi, apa kalian udah bisa bayangkan kalau pasukan-pasukan elit tersebut dikirim untuk misi perdamaian di Rusia-Ukraina kan? Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa!